Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita kembali dalam persekutuan pendalaman Alkitab. Saya yakin dan percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebab kasih Allah tak berkesudahan di dalam hidup kita, selalu baru setiap hari. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Amen. Sebab Dia Raja kita, Dia Tuhan kita, dan Dia juga sahabat kita. Dia senantiasa bersama dengan kita, dan Dia memelihara hidup kita. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudara-saudara kita membuka di dalam doa. Mari kita tunduk kepala bersama. Bapa di surga, kami sungguh bersuka cita ya Tuhan, karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan, tidak pernah terlambat di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, jikalau hari ini kami bisa ada sebagaimana kami ada. Kami bisa cukup makan, cukup pakai. Semua karena ada Allah yang bersama dengan kami. Terima kasih Bapak di surga, kami tidak akan ingat, kami tidak akan lupa cintanya Tuhan. Kami tidak akan lupa kasihnya Tuhan sama kami. Kami akan terus senantiasa mengiring Tuhan sampai akhir hayat kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita tidak lupa akan cintanya Tuhan. Mari kita terus mengingat akan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama. Saudara, kita bersyukur kita punya Allah yang senantiasa beserta dengan kita. Mari kita tidak lupa akan kebaikan Tuhan. Sebaliknya mari kita senantiasa mengingat akan cinta kasih-Nya, kasih setia Tuhan, dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Sebab Dia baik, Dia sungguh amat baik. Amin.
kebaikannya dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Haleluya. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, dan Engkau puaskanku. Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Kita bersyukur, saudara, pada malam hari ini Tuhan masih kembali mau berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Sebab itu, saat ini mari kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom saudara, selamat malam. Sungguh bersyukur kepada Tuhan, kita boleh kembali belajar pendalaman firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara, saya rindu mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 34 hingga ayat yang ke-37, yang saya beri judul pengingat atau pelupa. Nah saudara, ini satu bagian firman Tuhan yang tidak asing bagi setiap kita. Saya kira kita sering mendengar khotbah yang disampaikan, cerita sekolah minggu, bahkan kita tidak pernah lupa. Mungkin ada di antara kita yang sudah menghafal bagian firman ini. Tapi sayangnya saya khawatir kita sering kali lupa menerapkannya dalam kehidupan. Nah, saudara, mari saya ajak kita membacanya. 1 Samuel 17, 34 hingga 37 begini firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang mencerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya.
baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini, kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kami sering membaca, kami sering mendengar khotbah dari kisah Daud ini, tetapi kami sering lupa melakukannya dalam kehidupan. Oleh sebab itu, malam ini ingatkan kami kembali, supaya kami boleh dikuatkan untuk melakukan firman-Mu. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Tuhan pakai. Jemaat-Mu yang haus dan rindu, Tuhan puaskan dan Tuhan kuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, Raffi Zakarias pernah menuliskan satu kisah bagaimana dia mewawancarai 24 orang yang pernah tinggal di dalam penjara pada masa Perang Dunia Kedua, saudara. Nah, saudara, ke-24 orang ini ceritanya sudah selamat dari Perang Dunia Kedua. Mereka tinggal dalam penjara, mereka selamat, sekarang usia mereka sudah tua. Lalu Raffi datang kepada mereka. Nah, saudara, mereka menceritakan bahwa selama mereka ada di dalam penjara tersebut, memang mereka tidak pernah dipukul, mereka tidak pernah disiksa oleh para tentara, tetapi sekalipun demikian, mereka tetap mengalami yang namanya penderitaan, saudara. Kenapa? Karena mereka melihat sendiri bagaimana sahabat-sahabat mereka itu dipukuli, bagaimana sahabat-sahabat mereka itu dibunuh. Mereka mendengar sendiri jeritan-jeritan yang begitu mengerikan dan menakutkan, saudara. Selain itu, saudara, mereka juga mengalami yang namanya kelaparan, kedinginan, dan bahkan yang paling mengerikan adalah mereka takut sepanjang malam, saudara. Kenapa? Sampai kapan ini harus berakhir? Mereka terus menunggu, tapi tidak ada kepastian. Artinya, saudara, sekalipun mereka tidak disiksa secara fisik, mental mereka tetap menderita, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kepada ke-24 orang yang sudah selamat ini, kemudian Raffi datang kepada mereka. Raffi datang lalu mengajukan pertanyaan kepada mereka. Yang pertama, Raffi bertanya begini, saudara. Raffi bertanya, bagaimana pengalaman itu membentuk kamu semasa kamu ada di penjara? Saudara, setiap orang, ke-24 orang itu mengejutkan sekali jawaban mereka. Saudara tahu apa yang mereka jawab, yang mereka katakan? Saudara, sambil terurai air mata, ke-24 orang itu menceritakan bagaimana kisah sedih itu. Tetapi di dalam kisah sedih itu ada sukacita yang besar. Apa sukacita itu, saudara? Mereka bisa selamat. Apa sukacita itu lagi? Mereka bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan mempersiapkan mereka. Itu kata mereka. Bagaimana Tuhan itu peduli, menjaga mereka, merawat mereka, menjauhkan daripada siksaan, saudara. Saudara, mereka belajar banyak katanya tentang Tuhan. Mereka belajar banyak. Oh, saudara, menarik sekali begitu ya. Lalu kemudian Raffi bertanya kepada mereka. Apa yang Raffi tanyakan? Raffi bertanya kembali, kalau misalnya kejadian tersebut terulang kembali hari ini dalam hidup kalian, kira-kira kalian mau enggak dengan sukarela belajar tentang Tuhan di dalamnya? Saudara tahu jawaban mereka apa? Sangat mengejutkan sekali, saudara. Sangat mengejutkan sekali. Apa jawaban mereka? Ya, saya menebak. Saudara menjawab pasti. Saudara berkata tidak, bukan? Dan benar, saudara. Ke-24 orang ini menjawab tidak mau lagi. Sungguh manusiawi kalau setiap manusia itu tidak mau mengalami penderitaan. Sungguh manusiawi sekali, saudara. Saudara, cerita ini mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa kebanyakan di antara kita, termasuk saya, saudara, tidak akan memilih situasi yang sukar atau sulit untuk dapat mempercayai Tuhan dan bahkan belajar tentang Tuhan. Setuju, saudara? Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu ada seorang penulis dalam judul bukunya Krisis Iman, dia berkata begini, saudara. Pertolongan Tuhan seringkali kita mengerti hanya sebagai sesuatu di masa lalu, yang tidak ada hubungannya dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Ya memang, Tuhan memang menolong kita di masa lalu, tetapi tidak untuk hari ini dan tidak juga untuk besok. Nah, akibatnya setiap kali masalah datang, setiap kali pergumulan itu datang dalam hidup kita, setiap kali itu pun kita mengeluh.
Betul demikian, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, contohnya misal bangsa Israel. Bukankah bangsa Israel itu berjalan bersama dengan Tuhan? Bukankah bangsa Israel itu melihat sendiri bagaimana tiang api dan tiang awan itu memimpin mereka, dan Tuhan menyatakan mukjizat yang luar biasa dalam hidup mereka? Tapi tiap kali masalah datang, tiap kali itu mereka mengeluh, tiap kali penderitaan datang, tiap kali itu mereka menyalahkan Tuhan. Demikian juga dengan 12 murid, bukan? Ke-12 murid menyaksikan dengan mata kepala mereka bagaimana Yesus berjalan, menyatakan mukjizat, melakukan kuasanya, dan mereka mengalami sendiri kuasa Yesus. Tapi tiap kali kesalahan datang, mereka kabur. Tiap kali pergumulan datang, mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Mereka tetap takut. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu di dalam hikmat Tuhan yang sempurna, saudara, Ia sering memimpin kita ke dalam situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit, sebetulnya dengan tujuan untuk mengubah kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, saudara, terkadang Tuhan memakai penjara hidup kita untuk mengajarkan kepada kita pelajaran rohani yang tidak dapat kita pelajari dengan cara lain. Oleh sebab itu, saya mau katakan kepada setiap kita, kita patut memuji Tuhan dalam situasi apapun kehidupan kita. Baik atau buruk, kita harus tetap memuji Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa itu penjara kehidupan? Penjara kehidupan itu bisa saja penderitaan dalam dunia, penyesalan masa lalu, penyesalan akan diri sendiri, kesalahan-kesalahan yang harus ditanggung. Saudara, semua ini bisa Tuhan pakai untuk membentuk kita. Untuk membentuk kita. Hanya persoalannya adalah bagaimana kita menghadapi semua ini. Kalau Tuhan izinkan kita kena sakit, kalau Tuhan izinkan kita kena corona, kalau Tuhan izinkan kita bangkrut, kalau Tuhan izinkan kita punya masalah di dalam keluarga, bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita menghadapinya dengan keluh kesah? Apakah kita menghadapinya dengan cuek aja? Ada orang yang berkata, time will heal. Waktu ya akan menyembuhkannya sendiri. Kita nggak mau peduli, kita nggak mau pusing. Atau kita mau belajar dari Daud. Ketika bangsa Israel menghadapi satu masalah yang begitu besar sekali dalam konteks yang tadi kita baca, yaitu mereka harus melawan satu tokoh, yaitu namanya Goliat, saudara. Ketika itu juga bangsa Israel menjadi ketakutan. Bahkan Saul pun menjadi takut, saudara. Bahkan Saul pun menjadi takut. Apa yang ada di dalam pikiran mereka? Bagaimana mereka harus menghadapi persoalan yang demikian? Tapi saudara, yang menarik adalah Daud datang. Dia datang dengan satu keberanian. Saya kira saudara, keberanian Daud ini bukan keberanian yang sembarangan. Keberanian Daud ini bukan satu hal yang hanya karena percaya diri. Mari kita perhatikan begitu ya. Mari kita belajar dari Daud bagaimana ia mengingat Tuhan ketika ia menghadapi Goliat, saudara. Perhatikan di dalam ayat 35 sampai 36. Saya bacakan begini, saudara. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Perhatikan baik-baik. Daud hanya datang kepada Saul dan mengajukan kepada Saul bagaimana Tuhan itu menolong dia melawan singa, melawan beruang, melawan binatang yang lain. Oke, stop sampai di sini. Saya ajak kita mikir, saudara. Mungkin kalau lawan binatang nggak punya akal. Daud mungkin bisa menang, begitu ya. Tapi sekarang, Daud harus berhadapan dengan seorang tokoh bernama Goliat. Goliat ini punya tubuh 2 kalinya saya, saudara. Itu yang pertama. Lalu kemudian perlengkapan perangnya Daud. Perlengkapan perangnya itu, Daud cuma punya ketapel, sementara Goliat, dia punya jubah besi yang tebal dan lain sebagainya. Lalu kemudian dikatakan bahwa dia punya mata tombak itu seberat 7 kg. Wah, sebenarnya itu mata tombak doang, begitu ya, belum dengan gagang tombaknya. Lalu, Goliat itu adalah seorang prajurit yang sudah dipersiapkan dan dilatih dari kecil. Artinya, saudara, kalau Daud mau ngomong, dia juga terlatih melawan beruang dan singa. Goliat pun adalah orang yang terlatih. Bahkan Goliat punya fisik jauh lebih besar daripada Daud. Tapi itu tidak membuat Daud takut. Kenapa? Karena Daud sadar bahwa sekalipun Goliat itu lebih besar daripada tubuhnya, lebih pintar daripada dia, bahkan lebih punya banyak pengalaman daripada dia, dia punya Allah yang jauh lebih daripada Goliat. Amin, saudara.
Nah, kita lanjutkan, saudara. Nah, di tengah-tengah pergumulan itu, di tengah-tengah masalah itu, bangsa Israel kemudian bergumul. Bangsa Israel berteriak, ini masalah. Maka di tengah-tengah masalah itu mereka tidak ada yang berani maju, saudara. 40 hari Goliat menantang orang Israel, tidak ada yang berani maju. Mungkin hampir tiap hari mendengar dan terus mendengar teriakan Goliat, makin hari makin takut dan cemas. Karena Goliat, saudara. Goliat besar, mengerikan, itulah yang ada di dalam ingatan bangsa Israel pada waktu itu. Semua orang tiap hari kalau dengar berita begitu ya, lihat Metro TV, lihat TV One, lihat semuanya isinya Goliat semua, saudara, gitu ya. Semuanya otak mereka cuma Goliat, 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 begitu ya. Ketakutan. Sama dengan berita hari ini ya. Tiap hari kita baca berita, tiap hari nonton berita, maksud saya, baca berita, nonton berita, sama aja lah. Kita cuma lihat corona. Semua orang takut dengan corona. Semua orang takut. Tetapi saudara, mari kita perhatikan lebih dalam lagi. Tetapi kemudian Daud datang. Daud datang. Beda caranya, saudara. Mungkin bangsa Israel tidak menemukan solusi yang tepat untuk melawan Goliat. Kenapa? Karena Goliat terlalu besar untuk dihadapi. Bagi mereka, masuk akal, mungkin manusiawi, mungkin bangsa Israel itu berpikir untuk melawan Goliat, maka kita harus punya yang lebih besar daripada Goliat. Untuk melawan Goliat, maka kita harus punya yang lebih pintar daripada Goliat. Daud datang, Daud hanya ngomong dia pernah lawan singa, dia pernah lawan beruang. Saudara, maaf kata, sebetulnya para gembala pada waktu itu, bukan hanya Daud, para gembala yang lain pun, mereka pun pada waktu menggembalakan domba-domba, mereka pun berhadapan dan melawan singa. Jadi bukan hanya Daud. Jadi Daud ini sebetulnya orang biasa, saudara. Tetapi yang unik daripada Daud ini adalah, Daud punya keyakinan dan ingatan tentang bagaimana Tuhan yang melepaskan dia. Jadi pada waktu Daud berhasil melawan singa dan beruang, itu bukan karena kekuatannya, dia sadar itu, tetapi karena Tuhan. Nah, berbeda mungkin dengan cara orang Israel berpikir. Mereka hanya berpikir menghadapi Goliat harus bawa Goliat yang lebih besar lagi, harus yang lebih pintar, harus yang lebih kuat lagi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, bukankah cara pikir orang Israel itu juga sama dengan cara pikir kita hari ini? Pada waktu kita menghadapi masalah, sebagian dari kita, bahkan di antara kita mungkin seringkali berpikir sama seperti orang Israel. Kalau punya masalah, selesaikan dengan uang. Kalau punya masalah, selesaikan dengan hikmat dan kepintaran, serta kekuatan. Saudara, sebetulnya, apakah itu memang akan menyelesaikan kita dari masalah? Coba kita lihat bagaimana Daud meresponi ketika semua orang bergumul dengan masalah, ketika semua orang menghadapi kesulitan yang begitu besar ini. Kita lihat di dalam ayat yang ke-17, saudara. Apa sumber keberanian Daud? Apa yang membuat dia itu begitu yakin bahwa dia akan mengalahkan masalah yang besar itu? Kalau dia akan mampu menghadapi krisis yang begitu hebat itu di tengah-tengah bangsa Israel. Saudara, lihat ayat ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang rela melepaskan aku dari cakar singa. Saudara, lihat, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Saudara, lihat, cara Daud memandang satu persoalan bukan dipandang dari bagaimana dia memiliki kekuatan untuk menghadapi itu, tetapi dia memandang bagaimana ada Tuhan yang bersama dengan dia. Ada Tuhan yang bisa menolong dia. Ada Tuhan yang akan memimpin kehidupannya. Saudara, kesadaran Daud akan kebaikan Tuhan itu mengubah pergumulan menjadi sebuah pujian bagi Tuhan. Sayangnya, betapa mudah kita melupakan Tuhan di masa pergumulan. Hingga akhirnya hidup kita bukan berisi pujian, tetapi hanya sebuah keluhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari Daud. Di tengah-tengah semua orang bergumul, di tengah-tengah semua orang melihat satu masalah yang besar, tetapi Daud mengingat Tuhan di tengah-tengah pergumulan itu. Nah, ingatan akan Tuhan itu, kesadaran Daud bahwa Tuhan menyertai dia, bahwa Tuhan bersama dengan dia,
itu mengubah sejarah kehidupan Daud. Coba perhatikan, saudara. Kalau Daud berpikir melawan Goliat harus punya kekuatan yang besar, melawan Goliat harus dengan cara yang pintar, saya kira Daud tidak akan pernah maju. Saya kira Daud tidak akan pernah bisa mengalahkan Goliat. Betul, saudara? Tapi coba lihat, semua orang Israel, seluruh orang Israel punya cara berpikir begitu. Maka akhirnya tidak ada satupun yang mampu mengalahkan Goliat dan berani maju menghadapi Goliat. Tetapi ketika Daud mengingat bahwa Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang akan menolong dia, maka sejarah kehidupan Daud sejak saat itu berubah total. Saudara perhatikan baik-baik. Daud yang dulunya adalah seorang gembala memelihara ternak, hidup di hutan dan sendiri. Sekarang hidupnya berubah setelah dia mengalahkan Goliat. Hidupnya diangkat oleh Tuhan, hidupnya dipermuliakan oleh Tuhan. Dia menyatakan bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidupnya, dan hidupnya dipakai menjadi terang. Dan dari kehidupan Daudlah lahir Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu saya mau katakan kepada setiap kita, mari kita belajar dari Daud. Saya tahu setiap kita bergumul hari ini. Saya tahu semua orang ketakutan hari ini. Tetapi janganlah kita serupa dengan dunia ini. Mari kita belajar bahwa kita ingat ada Yesus Kristus yang sudah rela mati di atas kayu salib, menunjukkan betapa Dia sayang kepada setiap kita. Apalagi hari ini Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, saudara, kalau kita berjalan sebagai orang percaya, kita ingat Tuhan menyertai kita. Kita ingat bahwa Tuhan mau berjalan bersama dengan kita. Saudara, saya kira tidak ada yang kita khawatirkan di dalam dunia ini. Tidak akan ada yang kita takutkan di tengah-tengah dunia ini. Kenapa? Karena kita percaya Sang Gembala Agung itu berjalan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya sekali lagi mau katakan kepada setiap kita, jangan lupa akan Tuhan. Ingat Tuhan. Sekarang dunia begitu bergumul. Sekarang semua orang begitu bergumul. Tidak ada satu orang pun yang ingat Tuhan. Semua hanya ingat diri sendiri, berusaha menyelamatkan diri sendiri, berusaha untuk kemudian keluar daripada masalah. Tapi tidak ada satupun yang ingat Tuhan. Hari ini sebagai orang percaya, mari kita belajar, kita ingat, kita punya Tuhan. Kita harus beriman, kita harus melakukan dan terus taat kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara, pertanyaannya adalah kenapa kita perlu ingat Tuhan? Yang pertama, saudara, agar kita bisa tetap setia kepada Tuhan. Saudara lihat bangsa Israel, ketika mereka lupa kepada Tuhan, ketika mereka lupa kepada mukjizat-mukjizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan, mereka berubah menjadi tidak setia. Mereka menyembah berhala, mereka kembali mempertanyakan Tuhan. Jangan sampai hal itu terulang dalam hidup kita. Kembali kepada Daud. Pergumulan apapun yang Daud hadapi, baik dia dikejar oleh Saul, baik dia berpura-pura menjadi orang gila, baik ketika dia bersembunyi dalam gua adulam, yang tetap membuat Daud setia adalah dia mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, saudara. Saudara, itulah yang mengubah kehidupan Daud. Itulah yang kemudian membuat Daud tetap setia. Bahkan pada akhirnya kita melihat bagaimana Daud dipakai Tuhan menuliskan begitu banyak mazmur untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, kenapa kita perlu ingat Tuhan dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah agar kita tidak menjadi sombong, agar kita tetap rendah hati, agar kita tetap sadar bahwa kekuatan yang kita punya, kehidupan yang kita miliki pada hari ini, keluarga yang kita punya, semua adalah anugerah Tuhan. Bahkan status kita sebagai anak Tuhan yang kita punya hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Maka pada waktu kita mengingat Tuhan, itu akan terus menolong kita untuk tetap menjadi orang yang rendah hati, orang yang tetap mau memuji Tuhan dan mempersembahkan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, saudara. Saudara Ravi Zacharias pernah menceritakan satu kisah yang sering diceritakan di India, saudara. Nah, satu kali ada seorang pemuda. Pemuda ini kemudian dia punya masalah dalam hidupnya. Dia punya masalah, dia bergumul sekali melihat begitu banyak kejahatan, melihat begitu banyak hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kemudian dia mulai marah sama Tuhan. Saudara, pada waktu dia marah sama Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Dia melarikan diri. Nah, singkat cerita, pemuda ini kemudian lagi duduk di bawah pohon kacang begitu ya, pohon pinat. Lalu kemudian di bawah pohon itu ada pohon semangka, ada semangka yang begitu banyak sekali. Waktu dia melihat pohon kacang, kalau ada kacang yang di atas, saudara ya, kacang pinat.
Nah, dan dia lihat di bawah itu ada buah semangka. Lalu kemudian dia mulai bergumam dan mengeluh kepada Tuhan. Tuhan ini sepertinya tidak mengerti matematika sih. Kenapa Tuhan itu menciptakan pohon yang begitu besar untuk kacang yang begitu kecil. Sementara Tuhan menciptakan pohon yang begitu kecil untuk buah semangka yang begitu besar. Sungguh Tuhan itu kayaknya nggak ngerti fisika deh, begitu ya. Nah, harusnya kan yang besar menampung yang besar, begitu kan ya. Yang kecil ya menanggung yang kecil. Tiba-tiba pada waktu dia bergumam mengeluh begitu, buah kacang jatuh di atas kepalanya. Terus dia ambil, dia lihat, puji Tuhan, untung bukan buah semangka yang jatuh di atas kepala saya. Nah, saudara, disitulah dia sadar bahwa dia tidak tahu, dia tidak mengerti apapun hikmat Tuhan dan rencana Tuhan. Saudara, hari ini kalau kita boleh ada, hari ini kalau kita boleh melayani Tuhan, hari ini kalau kita boleh hidup di tengah dunia ini, hari ini kalau kita boleh punya segala sesuatu, kita mesti bersyukur. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, ingat Tuhan, itu akan menolong kita untuk tidak menjadi orang-orang yang sombong, baik rohani ataupun sombong secara duniawi. Nah, saudara, yang terakhir, saudara, yang ketiga, kenapa kita perlu ingat Tuhan dalam hidup kita? Begitu ya. Kenapa kita perlu ingat Tuhan di dalam hidup kita? Yang ketiga adalah agar kita jadi orang Kristen yang bisa berubah. Agar kita, sekali lagi, jadi orang Kristen yang bisa berubah dalam hidup kita. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang menjalani kehidupan imannya tidak berubah. Kenapa? Karena mereka jarang untuk ingat Tuhan. Karena mereka melupakan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka melakukan segala sesuatu seenaknya. Mereka mengambil keputusan seenaknya. Mereka tidak ingat sama Tuhan, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kembali belajar kepada Daud. Lihat Daud, saudara. Ketika dia mampu mengingat Tuhan, ketika dia mengingat Tuhan dalam hidupnya, dan terus mengingat Tuhan dalam hidupnya, pelan-pelan Tuhan mengubah dia. Perlahan-perlahan Tuhan membentuk dia. Saudara, memang Daud jatuh bangun dalam kehidupannya. Pernah mengalami perzinahan, pernah berbohong pura-pura jadi orang gila, saudara. Saudara, jatuh bangun di dalam kehidupannya. Tetapi perlahan-lahan sampai akhirnya dia menjadi tua. Hidupnya berubah. Kenapa? Karena dia selalu membawa kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan tutup pendalaman Alkitab malam hari ini dengan sebuah cerita. Satu kali ada seorang pelupa, saudara. Nah, pelupa ini dia bergumul sekali dengan hidupnya karena suka lupa, saudara. Nah, singkat cerita, dia pengen sembuh dan pengen sekali tidak menjadi orang yang suka pelupa. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia pergi ke toko buku, begitu sampai ke toko buku, celakanya dia lupa mau beli buku apa, saudara. Tapi untungnya dia ingat istrinya. Lalu dia telepon istrinya, saudara. Dia tanya, sayang, tadi buku apa ya yang saya mau beli? Oh, oke. Istrinya berkata, oke, beli buku judulnya Bagaimana Menguatkan Daya Ingat Anda. Oke, dia beli buku itu, dia bawa pulang. Malamnya, saudara, pada waktu dia mau baca buku itu, cilakanya dia lupa lagi, saudara. Taruh di mana bukunya. Tapi untungnya istrinya sabar, mau menolong dia. Istrinya ambilkan buku itu, lalu dia baca buku itu, baca, dan dia menikmati buku itu, saudara. Dia senang sekali dengan buku itu. Dia baca semuanya, sampai dia itu tertawa sendiri, sampai dia tuh begitu semangat pada waktu baca buku itu. Tapi begitu dia selesai baca buku itu, saudara, apa yang terjadi? Ya, dia lupa semua isi buku itu. Dan akhirnya, saudara, setelah semuanya selesai, hidupnya tidak pernah berubah. Dia tetap menjadi seorang pelupa di dalam hidupnya. Nah, saudara, jangan sampai Tuhan menemukan kita jadi orang Kristen yang juga sama seperti itu. Tidak pernah berubah. Kita mungkin bisa semangat baca firman Tuhan. Kita mungkin bisa semangat belajar firman Tuhan. Kita mungkin bisa semangat datang ke ibadah dan melayani Tuhan. Tapi setelah semuanya itu, kita lupa untuk melakukannya. Akhirnya kita menjadi orang Kristen yang sama, yang tidak pernah berubah juga. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap mengingat Tuhan dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan. Mari kita belajar dari Daud. Daud tidak hanya sekedar ingat, tetapi Daud mempraktekkannya dengan apa? Dia maju dengan berani, dia menghadapi Goliat yang besar itu. Dan alhasil, Tuhan mengubah kehidupannya dari seorang gembala yang tidak dikenal oleh siapapun menjadi seorang raja yang kemudian dari keturunannya
Dari sanalah juru selamat hadir di tengah-tengah dunia ini. Amin, saudara. Kiranya Tuhan menolong kita, dan Tuhan tetap sabar untuk mengingatkan kita bahwa Dia hadir dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami boleh belajar akan firman-Mu. Kami boleh belajar mengingat akan Engkau. Tuhan, tolong kami dan ampunilah kami, karena sering kali kami lupa bahwa Engkau adalah Tuhan yang sudah menebus hidup kami, bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Sehingga kelupaan itu membuat kami kembali khawatir dengan hidup ini. Kelupaan itu membuat kami kembali berbuat dosa, bahkan kami tidak setia kepada Tuhan. Tuhan, ingatkan kami kembali untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sebab PA malam hari ini selesai, Tuhan memberkati setiap kita dan menolong setiap kita. Amin.